Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pemirsa Tembalang TV dimanapun panjenengan berada, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan alhamdulillah dulur, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Awake dhewe iso ditakdirno, iso silaturahim, iso paseduluran di video saya. Dulur, di video saya kali ini saya akan kembali membaca antologi legenda Jombang. Antologi legenda Jombang ini menceritakan tentang asal-usul nama dusun dan desa yang ada di Kabupaten Jombang. Dan saat ini dulur, saya membaca dari buku yang ditulis oleh Mas Dian Soekarno. Mas Dian Soekarno adalah salah satu peduli sejarah Jombang. Kemudian beliau juga seorang seniman dan juga budayawan. Jadi napak tilas dari Mas Dian Soekarno terkait dengan asal-usul nama dan dusun yang ada di Kabupaten Jombang ini dituangkan lewat tulisannya di buku ini. Jadi dulur-dulurku kuwabe sampean sing burung mangerteni terkait dengan nama dusun dan desa bisa membaca buku ini atau melihat video-video saya antologi legenda Jombang di Tembalang TV. Mungkin aku sampean kabeh dulur kadang yo gak mengerteni. Kita tidak mengerti asal usul nama dusun dan desa kita. Wis pokoke umpama dusune awake dhewe opo kita kayak ndak mau tahu lah. Padahal ini kadang-kadang ya bisa dikatakan penting dulur, biar kita nanti bisa menceritakan kepada generasi penerus kita. Umpama ditakoki desa dusune awake dhewe iki jenenge apa Kang, jenenge iki asal usule piye Kang, ditakoki maneh ambek anake, Pak asal usul nama dusune awake dhewe iki piye biyen ceritane kok dijenengno desa iki utawa dusun iki lah, biar kita sedikit bisa bercerita kepada generasi penerus kita, anak cucu kita terkait nama asal usul dusun dan desa yang ada di Kabupaten Jombang. Wes ngono dulur, untuk membaca saya kali ini yaitu tentang asal usul nama dusun Kademangan. Dusun Kademangan ini berada di Desa Nggodo, Kecamatan Nggodo, Kabupaten Jombang. Nyuwun sewu dumateng sederek kula ingkang wonten dusun Kademangan, Desa Nggodo, Kecamatan Nggodo niki kawula badhe maos asal usul nama dusun panjenengan. Pripun pawartosanipun sederek kula ingkang wonten Kademangan Nggodo. Mugi-mugi mawon tansah pinaringan seger kewarasan, rahayu wilujeng, sehat, terus segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke dulur, langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kedatangan bala tentara Mongol yang hendak menghukum Raja Jawa Singosari, Desa Nggodo belum terbentuk, namun masih merupakan wewengkon atau daerah di bawah kekuasaan Doho atau Daha, karena Majapahit belum terbentuk. Nama yang disematkan untuk daerah tersebut adalah Sukoharjo. Daerah Sukoharjo ini sangat strategis karena persis berada di sekitar tanggul anak Sungai Brantas yang dikenal sebagai Kali Konto atau Sungai Konto, sehingga akses ke kerajaan Daha termasuk gagelang atau gelang-gelang yang diduga di wilayah Kediri sekarang lebih mudah. Atas posisi strategis itulah dusun Sukoharjo kemudian semakin terkenal sebagai pintu masuk akses menuju kedua kerajaan Daha dan Gagelang atau gelang-gelang. Karena semakin ramai, diangkatlah seorang kepala dusun yang bergelar Ki Demang.
jabatan Ki Demang cukup bergengsi ketika itu, saudaraku. Apapun yang berkaitan dengan penyusuran Sungai Konto dari jalur darat selalu bersinggungan dengan Ki Demang. Nah, Ki Demang Sukoharjo menjadi lebih populer bagi warga kebanyakan karena sangat ramah mengurus kebutuhan rakyatnya. Jadi seorang pemimpin yang sangat ramah, bersosial dengan baik. Karena ya di masyarakat kita ada ketika seseorang ini menjadi pemimpin cuek-cuek saja. Kadang jarang keluar rumah, jarang bersosial. Nah, tapi kalau Ki Demang ini, Ki Demang yang ada di Sukoharjo ini waktu itu orangnya ramah. Komunikasi sosialnya gampang dengan masyarakat. Istilahnya coro saiki ngono rek. Gampang dijak ngopi ngono. Kita lanjutkan. Hasil pajak perahu yang masuk ke wilayah Dusun Sukoharjo selain diserahkan ke Kerajaan Daha, sebagian dimanfaatkan untuk membangun wilayah kekuasaannya, termasuk membangun rumah tamu dan kawasan pusat pemerintahan desa atau dusun. Bangunan yang awalnya sederhana terbuat dari bilik bambu ini terus meningkat. Tidak berselang lama menjadi bangunan yang lebih kokoh dan permanen dari kayu jati. Dibangunnya rumah tamu dan rumah kepala dusun Sukoharjo ini disambut rasa syukur oleh warga sekitar. Mereka bahu-membahu terlibat aktif membenahi jalanan desa dan saluran air di sekitar lokasi, termasuk bangunan-bangunan sederhana untuk warung nasi dan juga penginapan untuk para musafir, agar para tamu dan saudagar yang melintas menyempatkan diri menginap barang 1 atau 2 malam. Keramahan warga yang meneladani tabiat kepala dusun yang bergelar Ki Demang Sukoharjo akhirnya sampai tersiar ke pusat kerajaan Daha. Jadi saudaraku, keramahan warga atau masyarakat ini kadangkala dipengaruhi oleh bagaimana cara memimpin dari pemimpin yang ada di situ. Kalau pemimpinnya ini mengajarkan keramahan, mengajarkan bersosial yang baik, mengajarkan kedamaian, maka masyarakatnya ini juga akan mudah meniru. Masyarakatnya juga ramah karena pemimpinnya ramah. Masyarakatnya bersosial dengan baik, artinya tidak mudah bertengkar di antara warga karena pemimpinnya juga tidak hobi bertengkar. Nah, yang pada akhirnya kemudian nama dusun Sukoharjo ini menjadi tenggelam dan berubah menjadi Kademangan. Bermula dari penyebutan kawasan yang dibangun sebagai rumah Ki Demang dan pusat pemerintahan dusun. Dusun Kademangan kini masuk dalam wilayah Desa Nggodo, Kecamatan Nggodo. Akhirnya terbentuklah nama dusun yang namanya Dusun Kademangan, Desa Nggodo, Kecamatan Nggodo. Oke dulur, ya si kumang cerita legenda tentang asal usul Dusun Kademangan, Desa Nggodo. Nah, narasumber dari cerita ini adalah Bapak Setyo Budianto, mantan Kades Nggodo yang diwawancari oleh Mas Dian Soekarno pada hari Jumat tanggal 9 November tahun 2018 di PDS Pasar Nggodo. Nah, ini bolo-bolo sing nduk Kademangan mungkin sing gak ngerti asal muasale nama dusune bisa ngerti. Termasuk aku barang, oh ternyata seperti inilah ceritanya. Wes dulur, muga-muga apa sing tak waca iki manfaat kanggo aku lan
umumnya bagi panjenengan semua pemirsa Tembelang TV. Ono kekurangannya dulur, sepurane sing wake. Dan saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.